Kali ini, kita akan bahas salah satu skill yang paling overkill untuk membuat gol yang disebut pergerakan cut inside. Dan yang bikin jadi menarik adalah, gak banyak yang tahu jika sebenarnya timnas Indonesia punya 3 pemain yang bisa melakukan skill ini selevel superstar sepak bola dunia. Jika dulu pemain sayap akan lebih sering dribbling lurus ke depan, yang akan dilanjutkan dengan melakukan crossing ke kotak penalti, di era sepak bola modern semuanya udah berubah. Di era sekarang ini, sama juga seperti striker, pemain sayap juga dituntut untuk tajam membobol gawang lawan. Karena memang ada pergerakan yang cuma bisa dilakukan dari area sayap, yang efektif untuk membuat gol, dan ternyata sangat overkill. Winger-winger top dunia sekarang, pasti mengandalkan skill cut inside ini. Misalnya Lionel Messi yang menerima bola di area kanan, kemudian dia membawa bola masuk ke tengah, dan diakhiri melakukan shooting. Pergerakan pembelokan arah dribbling untuk masuk ke area dalam inilah, yang disebut gerakan cut inside. Marcelino Ferdinand pernah melakukan skill cut inside ini saat dipasang sebagai winger kiri, kala melawan Vietnam. Dan akhirnya dia berhasil membuat gol, yang membawa Garuda Muda lolos ke Piala Asia. Pergerakan cut inside ini sangat susah dihentikan, karena memang akan sulit untuk diikuti fullback lawan. Fullback normalnya memang akan kebagian jatah, untuk menjaga winger lawan. Jika dia ikut ke tengah, maka fullback lawan tersebut akan meninggalkan posisinya, dan tentu aja akan membuka lubang di pertahanan. Seringnya fullback lawan akan melepas penjagaan, dan bebaslah sang winger untuk beraksi. Selain itu pergerakan dari sayap ini, ternyata juga bisa memberikan sudut tembak yang paling ideal, untuk melakukan shooting melengkung ke tiang jauh. Sudut shooting ideal ini gak bisa didapatkan oleh dribbling dari area tengah, cuma dari samping aja. Gak hanya ke tiang jauh aja, tembakan ke tiang dekat juga ternyata sama berbahayanya. Karena ketika winger bergerak ke tengah, otomatis kiper lawan juga akan pindah posisi, bergeser dari tiang dekat ke posisi lebih ke tengah. Saat pergeseran kiper ini, akan membuat shooting ke tiang dekat jadi sangat susah untuk diantisipasi, karena kiper mudah sekali untuk mati langkah. Sehingga melakukan shooting setelah pergerakan cut inside, jadilah sangat mematikan. Itulah mengapa di sepak bola modern, winger dengan kaki terkuat kiri, justru akan ditempatkan di area sayap kanan. Arjen Robben menjadi salah satu maestro paling populer, dengan cut inside dari sayap kanan. Karena memang hampir dari begitu banyak gol yang dibuatnya, berawal dari area ini. Sebaliknya seperti Neymar yang kuat di kaki kanan, justru lebih sering dimainkan sebagai winger kiri. Tujuannya adalah agar nanti ketika melakukan shooting, dia bisa menggunakan kaki terbaiknya, yaitu kaki kanan. Robben dan Neymar memang jago dengan skill cut inside ini. Tapi ternyata ada yang 2 kali lebih jago dari mereka, yaitu Cristiano Ronaldo. Karena selain bisa bikin gol yang berawal dari sayap kiri, dan shooting memakai kaki kanan, Ronaldo juga bisa membuat gol dari sayap kanan, dan diakhiri shooting kaki kiri. Bisa melakukan cut inside dari 2 area sayap seperti ini, bisa kita bilang adalah level tertinggi di sepak bola. Dan gak banyak yang tahu, ternyata timnas Indonesia memiliki 3 pemain yang juga bisa melakukan, seperti yang dilakukan Cristiano Ronaldo. Pemain pertama yang bisa melakukannya adalah Sadil Ramdhani. Dia pernah membuat gol ke gawang Filipina di 2018, saat bermain sebagai sayap kanan. Bahkan di laga ini, kaki kiri yang memang kaki terkuat Sadil, bisa membuat 2 gol yang diawali oleh cut inside. Sadil Ramdhani, sebelumnya di 2017, ternyata Sadil dengan luar biasa juga pernah membuat gol cut inside dengan kaki kanan, saat dia dipasang oleh Luis Milla sebagai sayap kiri. Pemain kedua yang juga bisa melakukannya, adalah Witan Sulaiman. Witan pernah membuat gol kaki kiri, yang memang kaki terkuatnya, ketika dimainkan sebagai winger kanan, saat melawan Myanmar di 2017. Witan juga mengulanginya lagi saat melawan Australia di 2021, yang membuat 2 gol cut inside milik Witan ini jadi sangat identik. Di 2019 saat bermain sebagai winger kiri, Witan juga berhasil membuat gol kaki kanan ke gawang Malaysia, setelah melakukan gerakan cut inside. Pemain ketiga yang bisa melakukannya, adalah Todd Rivaldo Ferre.
Di 2018 dia pernah membuat gol kaki kiri ke gawang Singapura, setelah melakukan cut inside dari area kanan. Setelahnya di tahun yang sama, Rivaldo berganti membuat gol spektakuler ke gawang Qatar dengan kaki kanan, setelah melakukan cut inside dari area kiri. Misteri tentang spesifikasi winger untuk timnas, yang memang sesuai dengan apa yang dimau oleh Shin Tae-yong, udah kita kupas tuntas di video berikut. Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble9 ini.